Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammad Sayyidil mursalin wa sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadaratil muhtaramin al-mudirin bima'hadi tarbiyatil muallimin al-islamiyah, sa'adat al-asatidah wa ya abna'i at-talabah bihadal ma'hadil habib, rahimakumullah wa as'adakumullahu subihatakum. Nahnu nashkurullaha wa nahmaduhu ala na'maihi wa alaihi wa amdadihi wa atayahu. Allahu akramu man su'il wa a'zamu man manna wa a'ta. Famin baini hadhihi ni'am al-uzma ومن بين هذه العطايا الكبرى أننا نستطيع أن نتم الامتحان الشفوي ثم نحتفل في هذا المكان المبارك لنخطو إلى افتتاح الامتحان التحريري النصفي لهذا العام الدراسي في معهدنا الحبيب. فنقول دائما bikulli qulubina alhamdulillahi rabbil alamin. Faya ayyuhal hudur, inna min baini sunani ma'hadina wa min baini mabadi'i anshitatihi at-tarbawiyah wa at-ta'limiyah annal imtihan lahu mafhumun syamilun. Ana uridu an uakkida fi hadhil munasabah ala shumuliyati mafhumi hadzal imtihan fi ma'hadina al-habib. Fal imtihanu fi ma'hadina imtihanun li ajsadina wa ajsamina, wa huwa aidan imtihanun li afkarina wa uqulina, wa huwa aidan imtihanun li qulubina wa sarairina. Falimtihan syamilun wal imtihanu aidan laysal imtihan litullabi faqat bal huwa imtihanun lil jami', imtihanun lil asatidzah, imtihanun lil mudirin, wal imtihan tab'an li jami'it talabah. Para santri sekalian, pagi hari ini saya ingin menekankan satu makna penting saja dari ujian di pondok kita, bahwa ujian selalu kita pahami dalam pengertiannya yang menyeluruh. Ujian itu bukan hanya ujian untuk aspek-aspek intelektual saja, dia juga ujian bagi tubuh kita, ujian bagi kekuatan fisik kita, ujian juga bagi hati, bagi kalbu, bagi kesadaran kita semua. Dan ujian ini bukan hanya ujian untuk santri, bukan hanya ujian untuk kalian sebagai tulabul ilm, tetapi juga ujian bagi kita, ujian bagi saya, ujian bagi para mudirin, ujian bagi para asatidzah seluruhnya. Walidzalika narju ayyakhudha kullu wahidin minna nasibahul awfar wal fa'al fi ta'diyati hadzal imtihan. Semua orang harus terlibat, semua pihak, semua bagian di pondok kita ini harus mengambil peran yang aktif dalam ujian yang akan kita laksanakan ini. Para santri sekalian, tentu saja prinsip syumuliyatul imtihan itu sebetulnya berasal dari ajaran-ajaran agama Islam sendiri. Semua kebaikan dalam Islam itu tidak boleh menjadi proyek sendiri-sendiri,
proyek individual. Kita menyebutnya dengan at-ta'awun. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kebaikan, ketakwaan harus diperjuangkan bersama-sama. Dalam pelajaran-pelajaran kita ada adab-adab bagi alim, bagi muallim, bagi guru, tapi juga ada adab-adab bagi para santri, dan semuanya berhubungan. Demikianlah kita memahami makna itu. Karena itu para santri sekalian, dalam proses ujian ini kita minta semua pihak yang ada di pondok, semua fungsionaris itu terlibat dalam ujian ini. Di malam hari, di saat kalian belajar, kita minta para ustadz untuk juga datang ke tempat-tempat kalian belajar, menemani kalian, memastikan kalian semua belajar, dan membimbing serta memberikan petunjuk-petunjuk yang diperlukan. Antum bisa lihat itu di malam hari, antum bisa lihat itu di waktu-waktu kalian belajar. Di saat-saat ujian, semua orang hadir ke ruang ujian itu. Ada yang mengawasi di ruang ujian, ada yang mengawasi di luar ruang ujian, dan kalian bersama para asatiz hadir bersama-sama mengerjakan soal-soal ujian tersebut. Hadza imtihanun lil jami'. Ini ujian untuk semua kita. Nah, para santri sekalian, di pagi hari ini saya ingin kutipkan satu pernyataan dari seorang ulama kita yang namanya Al-Asmu'i. Ada yang membacanya dengan Al-Asma'i. Beliau ini seorang ahli bahasa, ulama bahasa yang sangat awal. Hidup di zaman Khalifah Harun ar-Rasyid. Santri-santri kelas berapa yang belajar Ad-Daulah Al-Abbasiyah? Hah? Kelas 3 atau kelas 4? Hah? Belum? Ada Faslin? Robi, antum ta'allamtum ad-daulah al-abbasiyah fi tarikhil Islam? Lama? Mungkin akhir tahun nanti antum akan belajar ad-daulah al-abbasiyah itu. Nah, al-khalifah, salah satu khalifah dari daulah Abbasiyah itu adalah Khalifah Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid menjuluki Al-Asmu'i itu dengan syaitonus syiar. Jadi syaiton itu kadang-kadang digunakan sebagai julukan untuk orang-orang yang baik. Setannya syair, karena kuatnya hafalan beliau dalam bidang bahasa dan bidang syair. Nah, Imam Al-Asmu'i ini menyebutkan dalam sebuah makalahnya bahwa ada 4 sifat dalam diri para murid dan ada 4 sifat dalam diri para guru. Jika 4 yang ini ketemu dengan 4 yang ini, maka proses pembelajaran akan menjadi sempurna. Apa yang harus ada dalam guru itu? Saya akan mulai dari guru dulu. Guru itu pertama, kata Imam Al-Asmu'i, dia harus pintar. Paling tidak menguasai materi yang dia ajarkan. Kemudian yang kedua, dia harus sabar. Yang ketiga, dia harus punya sikap yang lemah lembut. Dan yang keempat, dia harus punya sikap dermawan, rela berkorban, mau berbagi. Antum pastikan itu bahwa guru-guru kita semua punya 4 sifat tersebut. Nah, bagi para santri, tulabul ilm, Imam Asmu'i juga menyebut 4 sifat. Apa 4 sifat itu? Pertama adalah al-hirsu. Al-hirsu itu artinya tamak, punya rasa ingin tahu yang besar. Kemudian yang kedua, beliau bilang al-faragh. Al-faragh itu konsentrasi. Tidak teralihkan pikirannya terhadap sesuatu di luar pelajaran yang dia tekuni. Makanya saat ujian kita selalu bilang utruku masiwa ad-dars. Tinggalkan segala sesuatu selain pelajaran itu. Karena butuh kita faragh, butuh kita kepada konsentrasi. Kemudian yang ketiga dan yang keempat adalah al-hifzu dan al-fahmu. Kemampuan menghafal dan kemampuan memahami pelajarannya. Nah, kata Imam Al-Asmu'i, dari 4 ini para santri sekalian, yang paling penting 2 yang pertama itu. Kalian punya rasa ingin tahu yang besar, karena kalau kalian tidak punya rasa ingin tahu, kalian tidak akan pernah sungguh-sungguh belajar. Dan yang kedua, kalian konsentrasi. Dengan 2 hal itu, maka 2 hal yang lain akan tercapai. Kalian akan punya hifz yang kuat
kalian juga akan punya faham yang bagus, kemampuan menghafal dan kemampuan memahami yang bagus. Tapi poin saya para santri sekalian adalah bahwa guru-guru diminta untuk memiliki 4 itu, murid-murid dimiliki untuk memiliki 4 yang lain. Ketika ini bertemu, gurunya cerdas, gurunya sabar, gurunya lemah lembut, dan gurunya mau berkorban. Lalu murid-muridnya adalah murid yang haus dengan ilmu pengetahuan. Dia punya semangat yang tinggi untuk mencari tahu apa yang belum dia tahu. Dia berkonsentrasi, dia punya daya hafal dan daya paham yang kuat, maka kita akan berada dalam ekosistem pembelajaran yang luar biasa. Ujian ini para santri sekalian, kita harap memperlihatkan kepada kita bahwa guru-guru kita punya 4 sifat tersebut, murid-murid kita juga punya 4 sifat yang disebutkan tadi. Nah para santri sekalian, saya ingin ketika kalian melakukan proses belajar dan menyiapkan diri untuk menghadapi ujian di malam hari itu, ustadz-ustadz itu keliling mengontrol kalian belajar, memastikan bahwa tidak ada di antara kalian yang tidak belajar, tetapi juga mereka kita minta untuk mendampingi dan membimbing kalian, itu mesti dimanfaatkan. Tidak banyak kesempatan saya kira kalian belajar kemudian Ustadz Abdul Qadir datang dan melihat langsung kalian belajar di tempat-tempat kalian belajar. Mudir-mudir yang lain juga datang, ustadz-ustadz yang lain juga datang. Kalau ada yang tidak kalian pahami, tanyakan kepada mereka-mereka itu. Manfaatkan betul itu. Saya ingat selama ujian Syafa'i ini, dari beberapa momen saya bertemu dengan kalian pada saat-saat proses belajar itu, saya ingat saya hanya 1 kali ada santri yang kemudian datang ke saya kemudian bilang, Pak Kiai urid an as'al. Hanya ada 1 kali. Selain itu tidak pernah ada santri yang kemudian datang ke saya dan bilang, ana la afham hadza, ana urid an as'al. Jadi bagian-bagian ketika ustadz-ustadz itu datang dan duduk bersama kalian, berkeliling bersama kalian, membimbing kalian belajar itu, manfaatkan dengan baik. Jadikan itu sebagai upaya yang sungguh-sungguh dari kalian untuk memahami pelajaran yang akan kalian siapkan menghadapi ujian itu. Tanyakan jika ada yang tidak paham, gunakan kesempatan tersebut. Di ruang-ruang ujian juga demikian. Para ustadz akan membimbing kalian, akan memfasilitasi kalian, dan kalian juga bisa memanfaatkan bimbingan para ustadz tersebut di ruang-ruang ujian. Ada yang tidak kalian pahami, tanyakan. Ada yang kalian butuhkan, beritahukan kepada mereka. Insya Allah kalian akan diarahkan, dibimbing, dan diberi pemahaman yang baik tentang apa yang belum kalian pahami. Jadi itu yang saya maksud para santri sekalian, bahwa hadzal imtihan lil jami'. Semuanya harus terlibat, semuanya harus mengambil peran yang aktif, dan mari dengan itu kita berdoa bahwa ujian yang akan segera kita mulai ini bisa kita lalui dengan baik, dan kalian semua, kita semua, karena ujian ini untuk kita semua, maka kita semua mudah-mudahan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang najihun dalam ujian yang akan kita laksanakan ini. Amin. Allahumma amin. Taib ayyuhal hudur, fa nahnu naftatihu hadzal imtihan at-tahriri an-nisfi li hadzal 'am ad-dirasi sa'ilina al-maula ayyaj'alana minan najihin fi jami'il imtihanat wa ayyaj'alana minas sabirina 'ala jami'il baliyat wa ayyaqdira lana an-najah was-salah wal falah fihi. Ala hadhihi niyat wa kulli niyatin shalihah ayabina naftatihu adal imtihan at-tahrir an-nisfi bi qiraati Ummul Furqan al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tifabi tilawati hadhihi surah al-karimah yatimmu lana iftitahu hadzal imtihan an-nisfi li hadzal 'am ad-dirasi
fi ma'hadina al-habib. Fahadanallahu wa iyyakum ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.